Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Nasionalisme membuat kita harus memegang teguh prinsip mulia tersebut. Akan tetapi, tidak bisa dinafikan bahwa keutuhan Republik ini beberapa kali diterpa badai. Sejumlah gerakan pernah membuat gejolak, namun akhirnya tersadar bahwa kesatuan bangsa harus dijunjung tinggi. Nah, kali ini kelompok kami akan membincang perihal sejumlah gejolak yang pernah mengancam keutuhan NKRI tersebut. Tapi beruntung dapat bersatu kembali untuk kita pelajari agar tiada lagi hal seperti ini. Simaklah ulasan berikut. Yang pertama, DITI. Pemberlakuan hukum atau syariat Islam tidak hanya diinginkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang oleh pemerintah pada 11 Juli 2017 kemarin. Pendirian negara Islam di Indonesia sudah lebih dahulu diusahakan oleh gerakan DITI yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NI. DITI merupakan singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Organisasi ini bermula pada 7 Agustus 1949. Sekar Madji Marijan Kartosuwiryo mengakui bahwa syariat Islamlah satu-satunya sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini dianggap memberontak karena sejumlah aksinya serta proklamasi mereka atas berdirinya negara Islam Indonesia dengan hukum Islam Quran Sunnah sebagai hukum tertinggi. Mereka menyatakan hukum yang tidak bersumber dari Quran dan hadis merupakan hukum kafir. Aksi DITI ini dimulai pada tanggal 20 September 1953. Yang kedua, PRRI. Ini merupakan nama singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kalian baru dengar ya, gerakan ini pernah ada di buku pelajaran sejarah kalian. Mungkin menyebut gerakan ini sebagai gerakan pemberontakan. Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PDRI terdiri atas jumlah kolonel pembangkang. PRRI ini merupakan gerakan pertentangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat atau Jakarta Ken Dedes Clara, dan pada tanggal 15 Februari 1958 ini ditandai dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Saat itu Ferry meminta otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ini karena pemerintahan pusat terlalu sentralistik. Musik kabarnya PRRI ini sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat negara baru. Namun pemerintahan terlanjur mengklaim bahwa gerakan ini separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, maka diutuslah sejumlah tentara untuk menumpas gerakan PRRI ini. Jumlah operasi militer pun digalakkan untuk PRRI, yaitu Operasi Tegas dengan sasaran Riau, Operasi 17 Agustus, Berpindah Kolonel Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga, serta Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Dr. Ibnu Sutomo. Yang ketiga, Permesta. Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta juga pernah ada di negeri ini. Gerakan ini memproklamasikan pada Jumat 2 Maret 1957 di Makassar. Letkol Venci Sumual membacakan naskah proklamasi tersebut karena menganggap Indonesia dalam keadaan darurat perang. Segera Permesta pun dituding sebagai gerakan mengancam kedaulatan NKRI. Venci Sumual menolak tudingan tersebut. Pemimpin Permesta menyatakan bahwa gerakannya digagas untuk keadilan masyarakat timur untuk otonomi yang lebih luas. Ia mengaku resah dengan perlawanan sejumlah daerah seperti PRRI di Sumatera. Daripada berdiri sendiri, semua saya ambil alih dan Permesta sebagai simbol perjuangan, begitu Venci Sumual. Yang keempat yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sangat terkenal di era Orde Baru sampai awal tahun 2000-an. Dilansir dari tirto.id, gerakan ini bermula dari pertentangan orang Aceh atas penguasaan sumber daya alam Aceh oleh perusahaan minyak dan gas alam asal Amerika Serikat Mobil Oil. Pada tahun 1971, perusahaan Mobil Oil memang telah menemukan tambang baru di Arun, Aceh Utara. Mobil Oil pun membangun pabrik baru dan mengeksploitasi sumber daya alam Aceh yang kaya akan minyak. Karena marah, Gerakan Aceh Merdeka pun terlahir dan melakukan perlawanan. Mereka melakukan serangan bersenjata demi menghentikan operasi pabrik untuk sementara. Dari sini, GAM menjadi amat tenar, terutama nama Hasan Tiro, pemimpin dari gerakan tersebut. Sebenarnya Aceh sudah pernah bergejolak. Pada tahun 1950, pemerintah pusat Indonesia menurunkan Aceh menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.
Akhirnya, Tunku Daud Boreh, tokoh terkemuka Aceh dan bekas gubernur militer di masa revolusi, menyatakan perlawanan kepada pemerintah pusat dan bergabung dalam DITII. Kembali ke pembahasan GAM. Tercatat bahwa gerakan ini seringkali terlibat dalam aksi baku lawan dengan TNI. Karena itu, perjanjian damai yang ditetuskan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2015. Republik Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan, Australia, MS diproklamasikan. Ini membuat pemerintah di bawah kuasa Presiden Soekarno marah bagaimana tidak saat itu Indonesia sedang dalam fase penyatuan dan sedang dalam mencari konsep gitu. Untuk pemerintah negara yang terdiri atas pulau-pulau ini, akhirnya Soekarno mencoba membujuk pun RMS dengan jalan damai. Namun sayang upaya damai ditolak RMS, malahan pada bulan November 1950 terjadi peristiwa memilukan hati yang pertama kali pecah di Ambon. Yang diotori oleh RMS, pemerintah kali itu akhirnya memutuskan LKS Kawilarang untuk mengamankan Ambon. Perburuan yang dianggap sebagai upaya menyatukan dan menjunjung NKRI pun membuat Christian Robert Stephenson Mokel ditangkap pada tahun 1963. Republik Maluku Selatan kabarnya masih harus diwaspadai. Di masa ini soalnya bersumber dari laman kumparan.com, RMS masih ada dan kini dipimpin oleh Johan Wattilet. Johan Wattilet seorang pengacara yang menggantikan Presiden RMS sebelumnya Frans Tatu Hatton Mewah pada tahun 2010. Lalu RMS ini kabarnya dikendalikan dari Amsterdam, Belanda oleh Johan Wattilet. Demikianlah jumlah gerakan yang pernah membuat gejolak dan mengancam keutuhan NKRI. Semoga dari sini kita bisa belajar untuk terus menjaga keutuhan bangsa dan negara.